Ini on cam Mana mau sekarang ngomong? mah. Nah, Ini udah apa nih? Pemilik akun. record Oh dulu. ya udah benar kok. Ini udah record ya, udah. Ya, oke. Aku mulai ya. Baik, selamat sore teman-teman dan Pak Nurweda. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 Statistika akan mempresentasikan tentang hasil pekerjaan kami, yaitu One Sample Test Hypothesis. Bisa di next. Baik, berikut adalah anggota dari kelompok 4. Ada berisi 14 orang. Bisa di next. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Safira Aulia Putri. Untuk saudari Safira Aulia Putri, bisa dilanjutkan. Oh, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengujian hipotesis dan contoh. Hipotesis merupakan sebuah pernyataan atau klaim yang kita belum tahu kebenarannya. Jadi pada materi ini kita akan mengenal ada dua macam hipotesis. Yang pertama itu hipotesis nol, yang merupakan hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel independen dan dependen. Artinya, dalam rumus hipotesis yang diuji ada ketidakbenaran variabel X mempengaruhi variabel Y. Contohnya, tidak ada hubungan antara warna baju dengan kecerdasan mahasiswa. Yang kedua itu ada hipotesis satu yang merupakan hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel independen dan dependen. Hipotesis satu sendiri kadang juga disebut hipotesis tertiary atau alternatif hipotesis hasil perhitungan hipotesis satu disebut tersebut akan digunakan sebagai alat dasar pencarian data penelitian. Contohnya yaitu gaji bergantung pada performa orang itu akan dibayar lebih banyak jika performanya bagus. Yang kedua itu konsumen lebih menyukai Indomie dibanding merek mie instan yang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Pada proses mencari H0 dan H1 ada dibagi menjadi 4. Silahkan lanjut. Oke, sebelum menentukan HO dan H1 harus tahu dulu cara membedakan one tail dan two tail. Yang pertama itu jika di dalam H0 dan H1 itu terdapat kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, itu adalah ciri dari one tail, yaitu hanya melihat dari satu sisi saja. Yang kedua adalah jika di dalam H0 dan H1 terdapat equal dan no equal, itu berarti ciri dari two tail. Jadi kedua ini memiliki cirinya masing-masing sebagai penentu pembedanya. Terima kasih. Dilanjutkan dengan teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung nilai critical value, the significance level of a test, dan kemungkinan error. Baik, berikut adalah tata cara menghitung nilai critical value, the significance level of a test, dan kemungkinan error. Yang pertama, yaitu tentukan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif. Lalu yang kedua, tentukan tingkat signifikansi alfa. Jadi pada menentukan signifikansi alfa ini adalah tingkat risiko yang dapat diterima untuk membuat kesalahan tipe 1. Umumnya nilai yang digunakan adalah 0,05, tapi bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Lalu yang ketiga, tentukan distribusi sampling. Selanjutnya yaitu hitung derajat kebebasan atau degrees of freedom. Lalu selanjutnya yaitu tentukan critical value. Lalu yang keenam yaitu hitung statistik uji. Yang ketujuh yaitu bandingkan statistik uji dengan nilai kritikal. Yang terakhir yaitu tentukan kemungkinan kesalahan. Ada dua kesalahan. Kesalahan tipe 1 atau alfa, yaitu menolak H0 ketika seharusnya tidak, atau false positif. Kesalahan tipe 2 yaitu beta, yaitu gagal menolak H0 ketika seharusnya, atau false negatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya
saya akan menjelaskan cara menentukan critical value sigma atau P diketahui. Sebelumnya, critical value didefinisikan sebagai probability atau kemungkinan dari rejecting the null hypothesis saat actually true. Dilambangkan dengan alpha atau biasa disebut type 1 error. Nilai alpha yang paling sering keluar 0,05. Probability dipilih untuk mengumpulkan data dan testing. Kemungkinan error. Yang pertama, kemungkinan dari tidak reject untuk null hipotesis saat sebenarnya salah, dilambangkan dengan beta atau type 2 error. Probability ini tidak dapat dipilih karena hanya alpha, sample size, dan data yang dikumpulkan yang memiliki pilihan. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Baik, menentukan critical value, biasanya terdapat alpha atau confidence level. Contohnya itu sebagai jika standar deviasi, populasi, atau proporsi diketahui. 1. One till sama dengan 0,5 dikurangi alpha. Contoh one till alpha 5% yaitu 0,5 dikurangi 0,05 sama dengan 0,45. Dapat dilihat pada tabel distribusi Z, dicari yang paling mendekati. Z critical value sama dengan 1,65. Contoh kedua, two tail sama dengan 0,5 dikurangi alpha per 2. Contoh total confidence level 95% sama dengan alpha sama dengan 100 dikurangi 95% sama dengan 5%. Sama dengan 0,05. Kemudian 0,5 dikurangi 0,05 per 2 sama dengan 0,475. Z critical value sama dengan 1,95. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, ini saya akan menjelaskan cara menentukan critical value as yang diketahui. Nah, ini kita pertama kita mendapatkan bahwa alpha 0,05 one tail dengan n cuma 20. Dari sini yang pertama kita lakukan adalah mencari baris horizontal bagian one tail 0,05. Nah, setelah itu kita menentukan DF atau DK yang berarti itu dengan cara N dikurangin 1, dan karena N plus sama 20 berarti 20 kurangin 1 sama 19. Nah, setelah kita menentukan DF atau DK-nya, kita bisa menentukan critical value-nya yaitu 1.729. Nah, selanjutnya ini adalah alpha 0.05 two tail dengan N sama 20. Yang perlu kita lakukan pertama adalah lihat baris horizontal bagian two tail 0,05, dan setelah itu kita menentukan DF atau DK yang sama seperti yang one tail, yaitu N dikurangin 1 berarti sama dengan 20 kurang 1 sama 19, dan habis itu kita bisa menentukan critical value yang berarti 2,093. Dan untuk menentukan untuk memastikan hasilnya bisa lihat tabel di sebelah kiri sebelah yang ada di layar, dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya tes statistik, yaitu ada dua cara pengujian, yaitu dengan uji Z. Uji Z digunakan jika diketahui standar deviasi populasi atau proporsinya. Yang kedua ada uji T. Uji T ini bisa digunakan jika diketahui standar deviasinya saja. Untuk rumusnya bisa dilihat pada layar berikut. Selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal tentang standar deviasi populasi jika diketahui. IKEA memproduksi dan juga merakit meja dan juga beberapa perlengkapan furnitur rumah. Produksi mingguan dari model meja
tipe Swarfoka di pabrik Bekasi mengikuti distribusi normal dengan rata-rata sebesar 200 dan standar deviasi populasi 16. Baru-baru ini terdapat mesin produksi yang baru dan juga merekrut beberapa perakit baru. Manajer produksi ingin mengetes apakah ada perubahan dari segi produksi meja tipe Swarfoka. Diketahui sampel minnya sama dengan 203,5. Selanjutnya ke pembahasan. Di sini menggunakan tutel sama dengan atau tidak sama. Diketahui HO-nya sama dengan mu sama dengan 200, H1 mu tidak sama dengan 200. Diketahui critical value significant levelnya sama dengan 0,01. Masukin saja ke rumus 0,5 dikurang 0,1, 0,01 dibagi 2 sama dengan 0,495. Maka Z critical value-nya itu 2,58. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan teman saya tadi. Jadi setelah menentukan nilai critical value-nya, kita cari statistical value-nya dengan cara langsung dimasukkan ke rumus di atas, yaitu 203,5 dikurangi 200 per 16 per akar 50, dan didapatkan hasil 1,55. Setelah itu kita lihat di grafik, dan hasil 1,55 ini ternyata tidak masuk ke daerah yang dihasil. Maka jumlah reject hak 0. Setelah didapatkan hasil tersebut, dapat kita simpulkan dari hasil perhitungan rata-rata, populasi dan juga standar deviasi populasi, bahwa dengan bertambahnya pegawai baru dan juga mesin baru, tidak memberikan perubahan yang signifikan pada produksi meja IKEA Type Swarovka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Saya Fajar Fawasyakti dengan NIM 23135111004. Selanjutnya itu contoh soal standar deviasi sampel diketahui. Baik, lanjut ke pembahasan. Ya, yang ditanya itu dengan signifikan level 0,01, apakah masuk akal jika disimpulkan bahwa klaim sekarang sejumlah kurang dari $60? Nah, dari soal tersebut dapat diketahui bahwa ini merupakan one tail, jadi HO-nya itu mu-nya lebih besar dari sama dengan 60 dan H1 mu kurang dari 60. Untuk menentukan T critical value, kita harus mengetahui derajat ketidaksesuaian, yaitu dengan N dikurang 1. N-nya 26 dikurang 1 sama dengan 25. Nah, untuk menentukannya, karena ini merupakan one tail, kita mencari nilai 0,01 pada tabel one tail. Di sini ada 0,01 dan 25 yang merupakan derajat ketidaksesuaian. Tinggal ditarik garis. Nah, di situ datanya merupakan 2,485. Untuk penjelasan lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Reinhard Simanjuntak. Baik, untuk Saudara Reinhard, dipersilahkan untuk mempresentasikan bagiannya. Oke, selanjutnya kita menentukan statistiknya aja dengan cara masukin ke rumus yang ada di layar. Maka
Nah, oke, selanjutnya kita lanjut ke menentukan statistiknya dengan masukkan aja rumusnya seperti layar teman-temannya, dan ketemulah hasil min 1,8. Setelah kita lihat di grafik, ternyata nggak kita diarsir. Makanya reject H0 dari hasil perhitungan rata-rata, perhitungan populasi, dan perhitungan statistik yang didapatkan dari rata-rata sampel dan standar. Dikatakan bahwa kos tersebut tidak kurang dari 60, karena berarti A1-nya salah, A0-nya benar. Ulang ya? Silakan lanjut. Oke, selanjutnya untuk contoh soal proporsi diketahui. Tes. Misalkan pemilu sebelumnya di suatu negara bagian menunjukkan bahwa seorang calon gubernur harus memperoleh sedikitnya 80% suara di bagian utara negara bagian tersebut agar terpilih. Gubernur petahana tertarik untuk menilai peluangnya untuk kembali menjabat dan berencana melakukan survei terhadap 2.000 pemilih terdaftar di bagian utara negara bagian tersebut. Sampel menunjukkan bahwa 1.550 orang berencana memilih gubernur petahana. Dengan menggunakan prosedur pengujian hipotesis pada tingkatan signifikasi 5%, nilailah peluang gubernur untuk terpilih kembali. Untuk pembahasannya akan dibahas oleh teman saya. Baik, untuk pembahasannya di sini setidaknya 80% suara di bagian utara negara bagian itu akan dipilih, di mana H0 itu Pi lebih dari sama dengan 0,80 dan H1-nya Pi kurang dari 0,80. Pada tingkat signifikansi 5%, 0,5 dikurang 0,05 sama dengan 0,45, di mana nilai kritis Z sama dengan 1,65. Itu merupakan nilai dari critical value. Pada gambar itu kita lakukan perhitungan terhadap nilai statistiknya, di mana P itu merupakan proporsi yang diketahui, sedangkan P merupakan nilai dari proporsi yang ingin kita buktikan kebenarannya. Setelah seluruh angka dimasukkan ke dalam rumus, dapat dilihat bahwa hasil yang ditemukan adalah minus 2,8, yang dimana nilai ini masuk ke dalam arsir, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat reject H0, di mana jumlah orang yang melakukan voting itu kurang dari 80%, sehingga hal tersebut kita anggap H0-nya itu salah. Next. Oke, baik. Jadi saya di sini akan menjelaskan dari kesimpulan yang bisa kita dapat. Jadi dapat dilihat pada gambar. Jadi kita reject 0 apabila statistik value itu dasar berada di daerah yang diarsir. Nah, pada grafik ini kita bisa lihat jadi pada angka 2,58 itu merupakan nilai critical value-nya. Lalu 1,55 itu merupakan
nilai statistikal serinya. Jadi kita bisa lihat jika dia masuk pada daerah yang diarsir berarti reject H0 itu berarti 0,0 dan lalu jika tidak masuk daerah yang diarsir berarti dia reject H0. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat, kami memohon maaf dan terima kasih.